Halo, selamat pagi. Kita dapat keluhan yaitu motor Vixen. Ya, Vixen ini di sini ya. Motornya nggak bisa menyala, alias mati. Ya, terkadang orang biasa itu bingung apa yang terjadi ya. Sebelumnya kita bongkar dulu joknya. Ya, kita bongkar dulu. Lubang. Biasanya keluhan ini bisa indikasinya sampai tidak nyala sama sekali. Sebelum kita bongkar, kita tes dulu speedometernya. Lihat dari indikasi di sini kita sudah nampak ya. Nah, tuh. Nah, hidup di situ. Nah, seperti kedip-kedip. Nah, ini ya. Perlu Anda ingat dan perlu kalian ingat, ini keluhannya bukan trouble masalah ecu atau apa-apa ya, atau masalah pengapian. Ini keluhannya, kita lihat ini indikatornya ini. Nyala terus ini ya. Ini indikator ini menandakan kalau arus listriknya tidak stabil. Di mana arusnya? Sekarang kita lihat arusnya, yaitu yang terletak di aki ini. Karena aki ini berfungsi utama bagi motor injeksi ya. Buat apa? Ini ada tangki, di dalamnya itu ada bos pom ya. Nah, itu buat menyalakan bos pomnya. Nah, lihat. Ini nyala. Coba kita double starter ya. Ini akinya masih bagus tapi nggak terlalu bagus, mungkin sudah sewak atau gimana nggak tahu. Kita coba. Nah, mati kan? Nah, trouble lagi. Oke. Sekarang kita matikan dan kita buktikan apakah benar indikasinya ada di aki yang sudah hampir tekor atau udah mau tekor atau sewak ya. Karena kalau akinya nggak maksimal, arusnya nggak bagus, itu tidak bisa menjalankan bos pomnya di sini ya, bos pom di tangki. Berarti karena injeksi itu sangat terpengaruh dengan bos pomnya, karena dia nggak pakai karburator. Jadi bos pomnya ini dia memerlukan arus dari aki tersebut. Kalau akinya kurang bagus, bos pomnya di dalam ini nggak bisa berjalan ya. Kalau nggak berjalan, minyak itu nggak bisa keluar atau naik ke pengapian ya. Paham ya dari sini? Jadi nggak usah atau kita memprediksi eco atau bagaimana kalau keluhan seperti tadi ya, keluhan seperti ini. Nah, itu kalau orang nggak tahu ini nggak masalah, ini masalah eco atau bagaimana, tidak. Ini kemungkinan besar 100% real dari ecu, dari akinya. Karena ini contohnya. Nah, ini yang kita, ini ada alarmnya. Itulah canggihnya motor sekarang ya. Nggak usah bingung, nggak usah ke bengkel. Kalau ke bengkel cuma satu kuncinya, apa? Beli aki ya. Itu makanya itu, jadi aki itu penting untuk ya. Kita bongkar dulu ya, kita coba, kita bongkar akinya. Nanti seperti apa hasilnya kita buktikan. Kalau permasalahan ini bukan terletak dari ecu, bukan pengapian, namun dari aki yang sudah mulai sowak atau arusnya nggak maksimal. Nah, sekarang saya akan ngambil, ini adalah aki, itu copotan dari motor saya yang satunya itu ya, yang masih normal, yang masih bagus arusnya. Kita ganti atau kita pindah aki ini ya. Kita coba dulu.
sebelum kita ke bengkel. Nggak usah ke bengkel, kalau menurut saya kita bongkar aja, kita ganti aki kalau udah kelihatan kayak gitu. Nggak usah bingung, beli aki baru, pasang, kemungkinan besar sudah jadi. Oke, kita pasang dulu, kita lihat hasilnya seperti apa ya, apakah benar dari arus akinya. Kita tes dulu ya. Oke, kita pasang yang jalur positif. Jangan lupa jangan sampai terbalik positif negatifnya. Sebetulnya kalau bagusnya, kalau masang itu harus dari positif dulu ke negatif, kalau lepas dari negatif ke positif ya. Itu kalau yang prosedur yang bagus. Tapi kalau untuk motor nggak apa-apa. Kalau untuk mobil itu harus sesuai, kalau enggak bisa terbakar. Nih akinya yang Vixen ini, aki dari Vixen. Sekarang kita lihat. Nah itu bisa didengar ya, bospom di dalam ini menyala atau berputar karena seperti dinamo atau sanyo ya. Kita matikan dulu, bisa dengar. Nah ini alarmnya, dia nggak bergerak atau nggak kedip-kedip. Yang alarm kuning, indikator kuning, dia normal N, warna netralnya. Kita matikan dulu, kita coba dulu. Nah oke, dia bergerak dengan normal, alarmnya normal juga, dan alarm indikator kuning tidak menyala. Kita coba double starter sekarang. Oke, nyala dengan sempurna. Tidak ada kerusakan di sini, di mesin yang lain tidak ada kerusakan ya. Jadi nggak usah panik, nggak usah bingung, langsung ke bengkel. Cukup dengan mengganti aki yang baru. Ini memang ada arusnya, cuman arusnya tidak maksimal. Seharusnya arus yang maksimal ini harus di bawah 12,4 volt. Jadi bisa nyimpen tapi cepat buangnya, jadi nggak sampai 12 volt ya. Makanya nggak bisa mengangkat tidak bisa mengangkat dari aki, dari bospomnya itu nggak bisa ngangkat, karena bospom ini yang ada di dalam, atau yang orang bisa awam mengatakan tuh injeksinya. Nah itu injeksinya itu nggak bisa kalau nggak pakai arus yang agak besar. Itu pun diselah nggak bisa kalau seperti ini, karena bospomnya itu keterkaitannya dengan aki ya. Jadi kalau akinya sewak, dia nggak bergerak karena arusnya langsung ambil dari aki sini, jadi nggak ambil dari spool mesin sana ya, mesin yang bawah sana. Untuk itu silahkan praktekkan di rumah. Seandainya ada motor Vixen seperti ini atau injeksi yang jenis seperti ini, atau yang dari Matic atau apa, kalau ada indikator semacam itu, nggak usah langsung ke bengkel, silahkan beli aki yang baru ya. Beli aki yang baru, yang lama dibuang alias lem biru, lempar, beli yang baru. Oke mas bro, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk masalah keluhan tentang motor Vixen ya. Kalau memang ada kendala atau kerusakan yang seperti tadi, misalkan kita nyalakan ini nyala, nah ini ada indikatornya ini yang kuning kedip-kedip, sedangkan di double starter nggak bisa. Kalau sekarang karena akinya sudah saya ganti, sudah saya jumper atau diganti dengan aki ya motor saya yang Beat itu, jadi double startnya enak ya, langsung
tidak ada keluhan sama sekali sekarang. Berarti nggak usah ragu, nggak usah bingung, nggak harus pakai alat tester atau cek bagaimana. Kita orang biasa, orang awam yang nggak punya alat apapun, cuma satu alatnya, obeng buat menyepot jalur positif sama negatifnya ini. Cukup diganti dengan yang baru ya, nggak usah ragu dan bingung. Nanti terkadang apa kelistrikannya kita bongkar atau bagaimana, nggak perlu, cukup dengan aki yang baru, beli lagi ya. Kalau kamu masang ke bengkel nanti berapa biayanya lagi ya. Kalau bengkelnya bener nggak apa-apa, kalau bengkelnya mau untung-untungan, nah itu yang mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Moga aja itu sebagai pengalaman, sebagai rujukan bagi kita. Kapan lagi masa rusak dikit-dikit apa-apa harus ke bengkel. Kalau bisa ya diperbaiki sendiri untuk mengirit biaya perbaikan di bengkel. Selain itu juga buat pengalaman bagi kita. Kita punya motor masa nggak bisa mengoperasikan gitu ya. Ini nggak usah, biasanya kalau akinya agak normal, ini bendiknya suhunya tak 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 gitu di sini ya. Ini bendiknya itu indikatornya, keluhannya ya ini tetap di akinya, di arus aki, karena semua terkaitannya dengan aki dari sini, dari sebelah langsung ke sini ya. Jadi itulah penjelasan yang mungkin saya sampaikan. Semoga aja penjelasan ini bermanfaat bagi kalian ya. Apabila ada keluhan di jalan atau bagaimana, cukup beli aki, karena di motor nggak mungkin nggak ada obeng ya. Beli aki yang baru, diganti aki yang baru di sini, cukup diganti langsung menyala seperti tadi ya. Mungkin itu saja pengalaman dari saya. Apabila bermanfaat, monggo silakan digunakan. Kalau yang ada yang kurang bagus, kiranya salah untuk saya dalam saya menjelaskan untuk masalah keluhan semacam ini, mohon dimaafkan dan mohon diperbaiki bagi para suhu-suhu ya. Ini aja hanya sebuah pengalaman buat saya ya, karena saya bukan termasuk orang yang bengkel, tapi saya ngerti gitu aja lah, tapi nggak pinter tapi paham gitu ya. Itu aja ya mungkin. Jadi intinya langsung aja dibeli aki yang baru, buang itu, beli yang baru seperti ini, langsung motor kalian menyala. Jadi nggak usah memponis ini masalah keluhan ecunya atau gimana harus di reset ulang, nggak perlu ya. Ecu ini nggak bermasalah, kecuali ada kebakar di sini, ada aroma yang nggak sedap atau trouble di situ ya, berarti indikator situ nggak nyala kalau ada trouble ya, ngedrop itu namanya. Itu aja lah yang mungkin saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa ya subscribe-nya ya. Matur suwun, sugeng siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.